Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, kembali lagi di Momen TV, podcastnya anak DKV SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Bersama saya Ratu Adelia Pratama. Kali ini kita akan bahas seputar LKS. Nah, sekarang kita udah kedatangan bintang tamu yang kebetulan udah pernah ikut di lomba ini. Bang, boleh diperkenalkan dulu dirinya? Oke, nama saya Muhammad Fadila Azharuddin Arhab. Saya dari kelas 12 TKV 2 di Sekolah Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Kalau boleh tahu, boleh nggak Abang ceritakan dikit apa itu LKS? Oke, LKS itu adalah sebuah lomba kompetisi siswa yang pesertanya itu adalah siswa-siswa SMK vokasi. Nah, di dalam lomba ini kita itu benar-benar diadukan skill-skill kita dalam jurusan masing-masing. Banyak jurusan itu, intinya SMK lah. Abang ikut lombanya apa Bang? Di bidang apa? Abang ikut di bidang teknologi desain grafis. Gitu. Kalau boleh tahu Abang buat apa tuh? Di situ ya desain grafis yang biasa seperti logo, poster dan lain itu. Lombanya tuh gimana sih Bang? Lombanya ya seperti biasa kita bikin logo di situ, tapi ada waktunya dia ditentuin sesuai modulnya. Sesuai modulnya. Bedanya lomba LKS nih sama lomba desain grafis biasa tuh apa Bang? Lebih ke teknis sih bedanya. Kalau di lomba biasa nih kan biasanya cuma satu tuh, lomba poster. Nah, kalau di LKS ini dia hampir semuanya seperti desain logo, desain buku, desain packaging. Intinya benar-benar menguras skill kita untuk tentang DKV ini. Desain Berarti grafis. kita emang kita buat semuanya? Iya, dalam 1-2 hari gitu, Dalam 2 hari? Iya. Kalau softwarenya pakai apa Bang? Software tentukan kemarin itu kebanyakan itu Adobe Family ya, seperti Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign dan lain-lain. Itu yang difokuskan sih daripada yang lain. Itu tuh dipilih, kita boleh milih atau Enggak, ditentukan sama itu dari ditentukan sama panitianya. Dan misal mau pakai software lain pun betul-betul dipakai juga di sana karena udah ada ketentuannya di situ di modul dan brief itu. Berarti kalau misalnya ada yang cuma bisa gambar manual gitu nggak bisa ikut dong? Kalau manual sih enggak sih. Karena kebanyakan di sini lebih ke digitalnya. Iya. Hasil digitalnya. Dari jurinya sendiri dalam lomba ini dari mana tuh Bang? Kalau Abang kemarin? Yang abang lihat sih kebanyakan mereka dari agensi kreatif yang kebanyakannya. Ada lulusan S2 DKV juga mereka tuh, ada 1 orang. Oh, jurinya banyak? Ya, ada 4 orang. 3 tuh dari agensi, 1 lagi seingat saya dari S2 DKV. Boleh nggak ceritain pengalaman Abang kemarin dari awal kenapa bisa ikut lomba itu sampai akhir? Berawal dari saya ikut di movies ini sih. Lagi kerja sesuatu, lalu datang guru satu. Dia tawarin, Fadil mau ikut LKS nggak? Awalnya Fadil bingung, LKS itu apa? Pertama kali dengar. LKS lomba kompetisi siswa tentang desain grafis. Awalnya ragu juga mau ikut kan. Bolehlah Pak, gitu. Yaudah ikut aja. Habis itu dipanggil 5 orang buat seleksi di sini kan. 2 orang gugur, sisa 3. Fadil, saya sendiri, teman kelas 1 sama kelas sebelah. Yang kelas 11 nih, yang kelas sebelah nih, dia mundurin diri, entah kenapa ya. Bisa berdua nih. Awalnya abang kira tuh lomba nih berdua kesananya. Tadinya mau berdua tuh, cuman di akhir-akhir pendaftaran katanya ini lomba sendiri aja. Dan yang dipilih abang gitu. Nggak ekstrim juga bisa pilih gitu kan. Awalnya bertiga yang Awalnya berlima buat seleksi itu kan. 2 nggak ada, 1 mundur, 3 berdua abang sama teman abang. Ya. yang dikirim cuma 1. Abang kira pun awalnya berdua, ternyata sendiri untuk ngewakilin Riau ini. Abang lombanya di mana Bang? Di Depok kemarin, Jawa Barat. Di Depok. Ya. Sebelum lomba ini ada nggak dikasih tahu kayak apa ya, kayak kisi-kisi gitulah? Ya pasti 1 hari sebelum lomba nih
pas kita masih di sini ya, itu ada technical meeting dari mereka. Kita via Zoom membahas tentang ketentuan lomba, apa yang akan dinilai, software apa yang digunakan, dan tempat lomba yang kayak mana itu dibahas semua sebelum lomba. Berarti dari sekolah juga udah ada latihan-latihannya gitu Ada Kak? pasti ya, selama 1 bulan lebih lah. 1 bulan latihan. lebih. Kan lombanya 2 hari. 2 hari itu dalam 1 hari itu ditentukan nggak berapa lamanya gitu? Dalam satu lomba ini kita dikasih 4 modul. Nah, di 2 hari ini, dalam 1 hari ini kita mengerjakan 2 modul. Yang pertama itu pagi, yang kedua siang. Nah, dalam satu modul ini kita bisa ngerjain 3 project. Itu dari logo. Dari logo ini kita mengaplikasikan ke poster atau ke packaging. Nah, dalam satu modul ini kita mengerjakan sekitar 3 jam lah dalam satu ruangan itu. Ya, lumayan singkat untuk membuat desain logo sih dalam 3 jam itu. Apalagi langsung diaplikasikan ke poster, packaging dan lain-lain. Dia boleh nyiapin konsepnya nggak? Kayak misalnya ada konsepnya gitu baru, atau harus langsung di sana gitu, spontan? Ya, itu surprise sih. Di sana kita datang sana, dikasih brief, ya mikir sendiri gitu, harus di situ. Oh, Di dikasih meja tuh- konsepnya itu pas sudah di sana berarti? Iya, mereka sediakan juga buat lihat referensi. Intinya kita di sana benar-benar ngerjain dari nol gitu. Satu modul tuh, satu brief kita ngerjain di situ juga. Berarti semua itu ngerjainnya sendirian? Sendirian, Wow. setiap provinsi. Menurut abang lebih penting latihan teknik atau latihan ide konsep? Itu semua terpakai ketika di sana, nggak ada yang nggak kepakai, mau ide konsep, mau teknis, semua terpakai, semua. Pas lagi lomba itu boleh nggak kayak nengok referensi dari Google, Pinterest atau gimana gitu? Di sana kita disediakan internet cuma untuk mengupload hasil kita aja. Jadi dari setiap modul tadi itu sudah disediakan referensi masing-masing sesuai briefnya dari mereka. Kita nggak boleh lihat referensi orang seperti karya orang, itu nggak boleh. Benar-benar privasi dari mereka sendiri gitu. Kalau misalnya penjagaannya ketat itu nggak, atau ada yang bisa kecolongan untuk melihat orang lain gitu? Lumayan ketat karena orang dunia pun mundar-mandir juga ikut gambar juga liatin kita. Kadang itu pun bikin tegang juga sebenarnya, meski di tempat duduknya itu sebelah gitu ya, tetap nggak Nggak ada kepikiran. nggak kepikiran buat ke sini, tetap nggak ada. Karena Ada waktu pun apa? terbatas juga kan, cuma 3 jam tadi, itu nggak bisa banyak Berarti nggak bisa. emang fokus ke. Iya, dan berfokus ke kerjaan masing-masing gitu. Ada nggak bang di pengalaman abang kemarin yang peserta-peserta itu kayak kehabisan waktu karena cepat kali? Kalau dari kehabisan waktu seperti telat itu sepertinya nggak ada sih. Lebih paling orang-orang ini mepet gitu kerjanya. Udah 5 menit terakhir mereka masih otak-atik, tapi itu selesai juga pas terakhir, udah diupload gitu. Itu perangkatnya disediain dari sana atau kita bawa sendiri? Soal perangkat itu bawa sendiri, masing-masing kontingen nggak bawa sendiri. Apa Karena aja? mereka cuma nyediain listrik aja semua wifi sih. Apa aja yang harus dibawa? Yang terpenting itu laptop sama PC ya udah pasti. Dan opsionalnya itu seperti alat scanner, terus pen tab gitu. Itu opsional sebenarnya, dan yang bikin kaget tuh sebenarnya ada sebelah abang tuh kontingen Yogyakarta sih nggak abang tuh ya. Dia cuma bawa laptop doang tuh. Satu gitu aja bawa. Sedangkan orang lain bawa PC, bawa scanner, abang sendiri bawa banyak kan. Dia sendiri bawa laptop doang tapi dia bisa gitu kerjain. Ya akhirnya kan gimana kita sendiri juga. Akhirnya Gimana kita ini ya nggak sesuai harus apapun yang dibawa itu. dia pas lagi briefing tuh dia tuh ngasih tahu temanya berarti kan? Udah pasti itu. Karena di satu modul ini dia berbahasa Inggris juga kan. Jadi 30 menit sebelum lomba tuh dikasih tahu dulu ringkas-ringkasan dari modul dari brief tadi supaya nggak membingungkan juga. Tapi tetap kita harus berpikir juga sih itu, nggak harus melulu ringkasan dari mereka. Mereka pun nyediain sesi tanya jawab tentang brief yang dikasih tadi. Berarti dia tuh udah nyediain misalnya apa-apa aja yang harus ada di dalam situ dan kita. Intinya yang mereka kasih dalam satu modul tuh satu brief, yang kedua tuh bahan-bahan untuk dipakai di situ, ketentuannya sih. Dua itu aja. Sisanya kita yang kerja. Itu abang gimana perasaan abang pas sudah nyampe di sana gitu? Pas sudah mulai lomba?
udah pasti tegang sih. Dari awal tuh udah rasa semua campur aduk lah, pesimis semua. Tapi lama kelamaan ya enjoy sih. Karena orang-orang pun biasa aja, nggak terlalu lihat sana sini. Ada Fokus nggak sendiri aja. misalnya abang nengok peserta-peserta lain tiba-tiba ada yang ngeblank apa gimana gitu, ada nggak? Udah pasti karena abang duduk di belakang, lihat karya orang, kok gini. Sering membandingkan diri gitu. Tapi lama kelamaan ya fokus aja sih, nggak terlalu dipikirin. Tapi itu rasa udah pasti ada tentang, kok itu bagus ya, itu bagus, udah pasti ada. Dia wifi-nya disediain dari sana. Ada nggak kayak nge-lag gitu? Ada. Untungnya aku bawa kuota sendiri, jadi bisa hotspot juga sendiri. Oh. Karena yang pakai kan banyak, 36 orang pun di situ, satu ruangan tuh, satu wifi. Tapi wifi pun untuk upload file aja sih sebenarnya, nggak terkoneksi dan lain-lain. Ada nggak kayak yang salah-salah teknis jadi kayak keributan gara-gara kesalahan teknisnya gitu? Sejauh kemarin lomba nggak ada sih, nggak ada kayak gitu. Itu jurinya tuh nilainya tuh langsung di sana atau tunggu selesai dulu? Kayak selesai semuanya. Juri ini menilai ya setelah selesai itu, dan akhirnya disimpulkan pas hari terakhir tadi, yang hari kedua itu terakhir kan. Nah kita selesai, nah mereka malam itu di situ penilaian semua. Besoknya langsung seremoni. Kalau misalnya kita ada bingung-bingung sesuatu gitu, boleh nggak nanya-nanya ke pengawas di sana? Nah itu tadi, setelah briefing ringkasan tadi tentang brief tadi, itu kan disediakan sesi tanya jawab. Nah, jadi ketika pengerjaan sudah nggak boleh nanya-nanya lagi, yaitu pekerjaanmu gitu, nggak boleh nanya-nanya lagi, karena sudah disediakan sesi tanya jawab sebelumnya. Ya makanya itu benar-benar menguras pikiran juga di sana. Berarti itu resiko sendiri kalau misalnya ada kesalahan. Ya itu resiko sendiri. Resiko sendiri. Makanya harus teliti kan, harus baca brief itu, semua dinilai. Yang paling bikin abang panik tuh pas di lomba yang mana? Ketika ini sih yang bikin panik tuh waktu pembuatan booklet sama motion grafis itu benar-benar lagi dulu sih. Karena waktu pun mepet kan, dan animasi pun nggak sebentar juga waktunya. Jadi ya itulah yang bikin lagi, sisanya aman, alhamdulillah. Pengumpulannya kalau boleh tahu itu kemana bang? Pengumpulan file Iya, saya ya. ke Google Drive sih, satu Google Drive, semua itu ya seperti biasa pengumpulan tugas-tugas gitu. Menurut abang dari yang apa yang abang ikutin tuh ada nggak kepake buat nanti di dunia kerja gitu? Udah pasti, itu semua pasti pakai tuh. Apalagi kalau misal setelah kita lulus nanti kan kita misal nih kerja di dunia kreatif. Nah, hampir semua yang dilombakan sana tuh ya yang fokus ke bidang agensi kreatif tadi, tentang desain grafis, pembuatan logo dan lain-lain. Sistemnya semua tuh mengarah ke situ. Industri lah intinya, industri. Berarti perusahaan-perusahaan tuh kalau nengok sertifikat LKS tuh mereka udah pasti jadi pertimbangan juga tuh. Ini udah teruji nih pasti. Ya kemungkinan besar diterima udah pasti ada lah ya, dan ya begitu. Hal yang abang dapat setelah abang ngikutin lomba ini tuh gimana? Kesan abang? Apa ya? Banyak sebenarnya, cuman ada, yaitu yang pasti ada pengalaman bertemu teman-teman yang satu paham sama saya juga, sama-sama suka desain grafis, pengalaman bertemu juri yang udah pengalamannya luas. Ya lebih ke pengetahuan sih, lebih ke meningkatkan ini juga sendiri. Ya itulah pengalamannya. Setelah abang ngikutin lomba ini, ada nggak tingkat percaya diri abang tuh jadi lebih naik gitu apa gimana? Kalau soal percaya diri itu masih naik sih, karena di sana pun banyak interaksi sama orang, dan skill kita pun benar-benar diasah di sana, jadi ikut naik juga skill pun di sana. Abang apa nilai-nilai yang bisa abang dapat untuk abang dan untuk sekolah? Lebih nilai dalam apa nih? Nilai gimana? Yang apa yang didapat untuk abang, apa yang didapat untuk sekolah gitu? Lebih ke pembelajaran sih, bagaimana nanti ke depannya, misal diadakan lomba lagi kan, sudah pilih lagi, evaluasi dan lain-lain itu pasti ada tuh. Termasuk untuk diri saya sendiri sama sekolah ini pasti ada semua. Pengaruhnya ke sekolah apa tuh, belum tahu?
kurang tahu sih, paling yang abang tahu popularitas sekolah ini, jadi kenal juga di nasional kan. Iya pasti Pak. Apalagi di Riau ini, yang di kafe cuma ini aja sih. Selain lomba ini abang pernah nggak ikut-ikut lomba lain juga? Kebetulan lomba-lomba sebelum paling lomba poster sih, lomba-lomba sampingan seperti 17 Agustus, lomba-lomba ya poster-poster biasa aja. Dan ya ini pengalaman pertama juga untuk ikut ke event skala nasional juga kan, bener-bener bikin agak cuman itu jadi pengalaman juga, pengalaman terbaik buat abang. Pengalaman terbaik. Iya pasti. Menurut abang lomba desain grafis itu lebih banyak serunya atau lebih banyak mumetnya? Lebih banyak umat. Karena dari sebelum berangkat sini pun udah kepikiran di sana tuh mau ngapain ya, udah kepikiran mau pakai susah apa itu pasti ada tuh. Apalagi sudah sampai sana kan makin kepikiran di sana tuh. Apalagi setelah nyampe sana, semua peralatan yang kita bawa di sini itu udah harus disimpan di tempat lombanya. Jadi di Wisma di sana tuh itu udah nggak bisa latihan gitu. Jadi bener-bener ya emang harus disiapkan dari sekolah awal, harus bener disiapkan, nggak bisa dadakan, ketat lah intinya. Kalau misalnya abang disuruh milih mau ikut lomba ini lagi atau ikut lomba-lomba desain online biasa kita, abang pilih mana? KS lagi, cuman ya setiap murid cuma bisa satu kali ya. Udah pasti KS karena memang seru dan benar-benar mancing pikiran ini biar berarti itu, lebih jauh. Abang di sana tuh kan berarti dapat kawan-kawan baru juga ya? Salah satunya ini yang bikin agak kaget sih waktu itu. Ketemu yang kan aku tuh sering scrolling gitu kan. Ada orang situ, dia tukang main game juga. Nah, waktu itu sebelum masuk ke ruang lomba, kita kan ada bahas dari situ kan. Nah, ada satu orang tuh dari provinsi Papua sih katanya. Kok kayak apa? Kayak gak asing gitu mukanya. Ya, orang tuh diskusi kan. Aku coba tanya, dari mana? Papua. Coba minta IG kan. Nah, memang IG-nya ternyata emang beneran dia gitu. Dia tuh game sering main game Minecraft gitu kan. Nah, sering lihat juga di IG. Mukanya kayak sama. Pas ditanya beneran dia gitu. Yaudahlah, di situ saling ngobrol. Itu foto. Ya, foto pasti. Foto sama saling follow IG sih. Awalnya sering lihat kan, wih, keren ini dari Papua kan, dia sering main game gitu. Tiba-tiba ketemu di sana nggak nyangka juga gitu. Kaget. Itulah pengalaman yang paling seru. Paling diingat. Ya paling diingat paling itu. Karena nggak nyangka juga bisa ketemu kebetulan di situ, dia pun ikut situ kan. Ya gitulah, itu paling seru. Yang menang lomba di situ tuh menurut abang tuh emang udah berpengalaman kali apa gimana tuh? Kalau dilihat dari ininya, ya pengalaman sih mereka. Lihat dari karyanya pun sangat berbeda. Dan mereka udah lewatin selekdas, seleknas, dan lain-lain itu udah pasti. Berarti jadi emang udah sering-sering menang lomba juga ya? Sama mereka pun pasti dibinanya pun lebih tinggi juga sama provinsinya kan. Ya. Ada lagi nggak yang mau abang ceritain tentang pengalaman abang di sana lagi? Apa ya? Banyak sebenarnya, cuman agak susah juga emang ini ya. Ya paling itu aja sih tadi yang ketemu tadi. Itu yang paling diinget aja. Karena gak nyangka juga awalnya. Lagi baris kan, nengok depan kayak kenal siapa gitu. Iya ada artis sih kan. Mereka ngobrol-ngobrol, pas maju sana kan nanya, siapa namanya ini. IG, ada IG. Lihat IG-nya. Loh, ini mu ya? Nah, gitu ya maksudnya tuh. Oh dia juga. Oh iya, ini khusus lomba sekolah ya, berarti dia masih sekolah juga ya? Iya, sekolah juga. Ya, itulah momen yang paling diingat tuh. Langsung rusuh situ kan, itu kamu itu. Karena orang-orang pun kenal juga ternyata. Baru tahu pas lihat IG-nya. Itu mu ya. Foto sih sudah. Kayak gitu aja, sana tuh ke IG dah. Kalau itu tuh berarti nginepnya tuh di mana bang? Di Wisma. Jadi di sana tuh ada tempat kayak Bispar namanya, bisnis pariwisata disediain sama mereka. Di dalam itu ada wisma gitu. Jadi ya kita di sana, ada lombanya pun di sana juga, ada aula-aulanya. Berarti tidur di sana ya. rame-rame?
abang tuh dapat kebaikan sendiri, tapi dalam itu kasur 4. Sedangkan orang-orang tuh lain berada yang berempat. Abang tuh sendiri doang. Emang parah kali ya. Mereka sedih gak lu? bisa dibilang ya, karena orang-orang kan ada teman kan, ada dari profesi lain, mereka nginep satu kamar tuh berempat. Abang tanyain dari kontingen Rio juga, di kamar berapa orang? Bertiga, berempat. Abang sendiri sih. Berarti ini abang ini mewakili apa? Mewakili Provinsi Riau. provinsi. Iya. Oh, ini nasional. Ya nasional. Baru sadar. Jadi EKS ya EKS nasional. Saya abang mewakili Riau sama kontingen Riau lain. Gitu. Berarti ini mewakilin Riau. Iya. Wow. Begitu. Berarti dia dari per provinsi itu cuma ada satu orang. Atau dari Sesuai provinsi lain? jurusan lain ada juga, ada dari keperawatan, dari otomotif. Intinya dari satu provinsi itu orang banyak. Per jurusan tadi. Per jurusan. Nah, di bidang satu ini dari ini, bidang satu ini dari ini. Intinya dari satu provinsi itu. Kalau untuk biayanya bang kesana tuh gimana bang? Untuk biaya semua ditanggung pemerintah sih kalau abang ya. Kalau pendamping sebetulnya di sekolah sih. Ya. Siapa aja mendampingi abang kemarin situ? Saya didampingi sama Pak Dwiki, kenal kan Pak Dwiki? Pak Dwiki. Nah, Pak Dwiki, ya berdua lah sana. DKV. Ya dia Pak DKV. Ya dia pun yang melatih saya juga. Berarti cuma berdua bang sana? Berdua ke sana. Pak Diki pun tinggalnya nginap itu sama abang atau ada tempat lain? Nggak tempat lain, tapi Pak Dwiki ini sedikit-sedikit juga ke kamar abang. Gitu. Jadi dia kadang dari luar, kadang dalam, sesuai kondisi dan kondisi. Tapi boleh, boleh gitu. Sebenarnya nggak boleh, cuman tahu lah. Kebuka. Jadi ya privat sendiri kan, dan penjagaanmu nggak rata-rata kali. Jadi ya tidur aja tidur. Mau nggak dicek-cek sama sekali. Oh, yang peserta-peserta lain pun banyak yang pembimbingnya juga Ada. ke kamar. Waktu itu berdua, kalau itu kan dijemput sama pendidikan buat ke lomba itu lewat kamar orang terbuka gitu ya dari kanan. Gitu. Oh bapak berdua tuh. Tahu gitu kan kata gitu, mending di kamar sini aja kita dari awal kan. Itu berarti besoknya Pak Diki di situ. Besoknya selesai. Karena lihat orang itu, karena di situ juga. Nggak apa-apa ternyata kan. Ya udahlah di situ aja. Karena kebetulan pada gue sendiri kan di kamar kan, nggak ada temen. Ya udah sekalian aja gitu. Oh, berarti pelatihan sendiri-sendiri. Emang pelatihan sendiri. Seharusnya berbeda tempatnya. Tapi karena kemarin lihat agak kanan tuh ada apa, ya udahlah sana ikut. Pelatihan itu emang sendiri-sendiri dikasih kamar satu-satu orang atau Enggak, ada yang kalau digabung? pendamping ini Pendamping. kayaknya dibebasin sih mau di hotel mana. Cuman yang disediain pemerintah cuma untuk pesertanya aja. Di Oh, Wisma berarti tuh. yang pendamping dari sendiri ya? Ya, sendiri-sendiri mereka. Ya, Ada nggak yang mau bang sampaikan kata-kata terakhir untuk siapa? untuk podcast untuk sobat muda? Ya kata-kata terakhir ya, jika sekolah ini terpilih lagi untuk maju ke sana, abang sampaikan untuk berlatih lebih giat lagi, lebih maksimalkan lagi dan sesuaikan porsinya dengan apa yang ditentukan mereka. Dan saya pun berharap ke sekolah untuk lebih mensupport muridnya dalam mengikuti lomba selanjutnya gitu, agar dan ya lombanya pun pastinya akan berpengaruh juga ke sekolah ya, apalagi jika nasional, dan sungguh rugi jika tidak disupport dengan baik ya begitulah. Oke. Itu aja sih. Oke, udah panjang banget dari tadi. Ya. Terima kasih juga untuk Bang Siap. Fadil yang udah mau sharing-sharing di sini. Siap. Terima kasih. Semoga yang kita obrolin tadi bisa kalian ambil nilai-nilai positifnya. Siap. Oke, jangan lupa juga subscribe ya guys. Ini saya maksa. Pak. Gak maksa. Ya pokoknya kalian harus subscribe channel ini sekarang dan like video ini sekarang. Oke, makasih untuk Bang Fadil yang udah mau bicara-bicara sama sobat muda. Kayak makasih Bang. Sama-sama. Oke, bye. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.